Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Elizabeth Lende, NPM 222100042023, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ekonomi internasional. Adapun tugas yang saya buat yaitu perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Dengan itu saya mengambil perbandingan negara maju yaitu dari Singapura dan perbandingan negara berkembang itu dari Indonesia. Latar belakang. Perdagangan internasional merupakan perdagangan antara atau lintas negara yang mencakup kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa. Kegiatan perdagangan internasional ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup negara tersebut. Terbukanya perdagangan internasional akan menguntungkan negara yang bersangkutan secara keseluruhan, karena keuntungan yang didapat melebihi kerugiannya. Manfaat perdagangan internasional yang dilihat dari segi ekspor dapat berupa kenaikan pendapat, kenaikan devisa, dan memperluas kesempatan kerja. Nah, negara Singapura sebagai negara yang maju unggul dalam perdagangan dari jasa karena lokasinya sangat strategis serta infrastruktur modern dan kebijakan yang mendukung bisnis. Sementara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi besar di sektor manufaktur dan pertanian, namun menghadapi tantangan dalam infrastruktur, regulasi, dan persaingan global. Perbandingan ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana Singapura dengan keunggulan dalam infrastruktur dan kebijakan berhasil memanfaatkan globalisasi untuk menjadi pusat perdagangan global. Sementara itu, Indonesia dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang besar masih perlu mengatasi tantangan infrastruktur, regulasi, dan daya saing untuk meningkatkan partisipasi dalam perdagangan internasional. Di sini ada tabel perbandingan negara maju dan negara berkembang dilihat dari segi aspek. Negara maju itu dari negara Singapura memiliki tingkat pertumbuhan ekonominya itu stabil serta pertumbuhan modern. Sedangkan negara berkembang pertumbuhan ekonominya itu fluktuatif atau potensi pertumbuhannya tinggi. Sedangkan yang kedua, aspek kedua itu ada infrastruktur. Di negara maju atau negara Singapura itu sangat maju dan berintegrasi. Sedangkan di negara Indonesia ini belum merata, masih ada beberapa negara itu masih tertinggal, daerah masih tertinggal. Aspek berikutnya itu ada pendidikan. Di negara maju itu aspek pendidikannya itu luas dan berkualitas. Sedangkan di Indonesia ini akses pendidikannya itu terbatas, kualitasnya bervariasi. Akses yang berikutnya itu ada kesehatan, di mana di negara maju ini akses dan kualitasnya sangat baik, sedangkan di Indonesia akses kesehatannya itu sangat terbatas juga dan kualitasnya juga bervariasi. Teknologi, aspek berikutnya adalah teknologi. Di negara Singapura teknologinya itu dalam pemimpin dalam adopsi, sedangkan di negara berkembang Indonesia itu adopsi teknologinya itu sedang berlangsung. Terus struktur ekonominya antara negara Singapura dan Indonesia itu berbasis jasa, inovasi, dan teknologi tinggi, sedangkan di negara Indonesia itu bergantung pada sumber daya alam dan sektor manufaktur berkembang. Terus aspek berikutnya itu ada kelola pemerintah. Di Singapura sangat baik, transparan, dan akuntabel, sedangkan di Indonesia itu perlu peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas. Terus aspek berikutnya ada kualitas hidup, di mana di Singapura kualitas hidupnya itu tinggi dan merata, sedangkan di Indonesia itu kualitas hidupnya masih bervariasi atau kesenjangan tinggi. Terus ada aspek berikutnya, langkah kemiskinan. Di negara maju, langkah kemiskinannya itu rendah sebanding dengan negara Indonesia itu aspek
langkah kemiskinannya itu masih ada terutama di daerah-daerah terpencil. Terus aspek berikutnya ada ketergantungan ekspor. Nah, negara maju itu berbasis ekspor produk dan jasa yang bernilai tinggi, sedangkan di Indonesia itu bergantung pada ekspor komoditas. Terus yang berikutnya ada aspek investasi di negara maju atau di Singapura itu investasinya itu sangat menarik bagi investasi asing, sedangkan di Indonesia itu masih meningkat namun masih perlu menarik investasi asing tersebut. Terus yang aspek terakhir ada lingkungan hidup. Prioritas dalam menjaga kelestarian lingkungan, sedangkan di Indonesia itu tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Terus yang berikutnya ada kajian teori yang diambil. Di sini saya mengambil kajian teori tentang teori keunggulan komparatif dan teori merkantilisme dan teori proteksi tarif dan non-tarif. Di mana teori-teori ini seperti teori keunggulan komparatif, merkantilisme dan teori proteksi serta konsep hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif memberikan kerangka untuk memahami dinamika perdagangan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, teori yang sangat relevan yang pertama ada teori keunggulan komparatif, di mana menurut David Ricardo mengemukakan bahwa negara sebaiknya berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat mereka hasilkan dengan biaya peluang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dalam melakukan perdagangan, bagi Indonesia ini bisa berarti fokus pada sektor-sektor dengan keunggulan kooperatif seperti pertanian atau manufaktur tertentu, sementara Singapura mungkin unggul di sektor jasa dan teknologi. Yang kedua, teori merkantilisme. Teori ini menekankan bahwa pentingnya surplus perdagangan ekspor lebih besar daripada impor, meskipun tidak lagi menjadi landasan utama kebijakan ekonomi. Teori ini juga relevan dalam konteks proteksi, di mana negara-negara mungkin berusaha melindungi industri domestik untuk mencapai surplus perdagangan tersebut. Teori yang ketiga, teori proteksi. Nah, teori ini juga mendukung penggunaan tarif dan non-tarif untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing, terutama bagi negara berkembang yang ingin membangun industri baru atau melindungi industri yang baru dijalankan. Teori yang berikutnya ada teori hambatan perdagangan. Nah, teori hambatan perdagangan ini dibagi menjadi dua, yaitu teori tarif dan non-tarif. Nah, tarif itu tersendiri adalah pajak yang dikenakan pada barang impor yang meningkatkan harga barang impor dan membuat barang domestik lebih kompetitif. Sedangkan teori non-tarif ini meliputi berbagai jenis pembatasan selain tarif seperti kuota impor, lisensi standar teknis, dan persyaratan kemasan. Pada saat ini, kondisi khusus Indonesia dan Singapura melalui negara berkembang dan negara maju itu dilihat dari Singapura sebagai negara maju dengan ekonomi yang sangat terbuka. Singapura itu cenderung meminimalkan hambatan perdagangan. Mereka mengandalkan keuntungan kooperatif dalam perdagangan bebas dan investasi asing. Namun, Singapura juga memiliki standar kualitas dan regulasi yang tinggi, yang bisa menjadikan hambatan non-tarif bagi negara lain. Sedangkan di Indonesia itu, sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses membangun industri domestik dan menghadapi tantangan persaingan dari negara maju. Nah, Indonesia mungkin juga menggunakan tarif dan non-tarif untuk melindungi industri tertentu, seperti pertanian dan manufaktur, terutama dalam menghadapi persaingan dari Singapura. Nah, dampak dari proteksi tersebut ada dampak tarif dan non-tarif, di mana dampak proteksi tarif ini dapat melindungi industri dalam negeri maupun juga menyebabkan kenaikan harga barang impor dan mengurangi pilihan konsumen. Sedangkan dampak proteksi non-tarif dapat lebih efektif dalam melindungi industri domestik, namun juga dapat menjadi hambatan yang lebih kompleks dan sulit diatasi oleh negara lain.
Terus ada dampak dari pada perdagangan internasional, di mana kebijakan proteksi ini dapat mengurangi volume perdagangan antara Indonesia dan Singapura, terutama jika salah satu negara menerapkan tarif non-tarif yang tinggi. Kajian teori dengan strategi dalam mengembangkan produk dalam negeri baik negara maju dan negara berkembang, ada teori kompetitif. Terus strategi pengembangan produk antara Singapura dan Indonesia. Dari strategi Singapura tersendiri ada dua. Yang pertama, meningkatkan industri teknologi dan inovasi. Artinya Singapura memfokuskan diri pada pengembangan industri teknologi dan inovasi seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan teknologi medis. Hal ini sesuai dengan teori keunggulan komparatif karena Singapura memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusia yang lebih terdidik dan terampil. Terus yang kedua itu strategi kedua, meningkatkan kegiatan persaingan perdagangan internasional. Sebagai Singapura melakukan kegiatan perdagangan internasional yang luas, termasuk ekspor dan impor barang dan jasa. Singapura juga menjadi anggota WTO dan memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara. Sedangkan yang kedua itu strategi dari Indonesia. Di sini Indonesia juga menerapkan dua strategi. Yang pertama, mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Dengan Indonesia ini memfokuskan diri pada pengembangan industri berbasis sumber daya alam seperti industri minyak dan gas, industri pertambangan, industri kehutanan. Hal ini juga sesuai dengan teori keunggulan kompetitif karena Indonesia ini memiliki keunggulan dalam hal sumber daya alam yang melimpah. Terus strategi yang kedua ada meningkatkan kegiatan perdagangan internasional. Indonesia melakukan kegiatan perdagangan internasional yang luas, termasuk ekspor dan impor barang dan jasa. Indonesia juga menjadi anggota WTO dan memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Apa yang mana nih?